belakangan ini jarang ketemu istri nih, jarang pulang ke Bandung gitu kan. Job Senin sampai Minggu bahkan ini di Jakarta terus. Oke, Pak Marcel gimana? Ya, Porter. Perkembangannya nih, kabarnya katanya mau ngelaporin Samsudin. Ya belum ada terusan juga dari laporan mereka sih. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses. Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Tapi kabarnya sudah menyiapkan beberapa Apa? pengacara besar nih di Kalau Jakarta. kalau menyiapkan sih enggak, cuma memang ya kayak kemarin dari Bang Sunan Kalijaganya pun bersedia untuk membantu gitu aja sih, jadi kuasa hukum. Terus beberapa hari ke depan juga adalah rencana gitu untuk Beberapa ketemu, hari ke depan untuk mau ketemu dulu ya, ngobrol apa aja nanti gitu. menyangkut soal si Samsudin ini atau yang Berikut lainnya juga. ya, berikut saya mau belajar tentang hukum yang saya bahas juga sebenarnya, gimana hukum perdukunan sebenarnya di Indonesia. Kan di pasal 545 sampai 547 kan dilarang tuh sebenarnya. Kok ini bisa nggak, pasal ini seolah-olah nggak hidup gitu, kok seolah-olah nggak di apa ya, nggak dikerjakan lah gitu, kenapa nih gitu. Saya mau nanya itu juga Tapi sih. ini prakteknya legal kan semua kan, kalau perdukunan itu legal kan, misalnya kayak itu paranormal itu legal kan sebenarnya. Paranormal yang legal itu pengobat tradisional, bukan orang-orang yang sok tahu tentang hal goib. Nggak ada kelegalan. Kalau kayak misalkan dukun santet, dukun pelet itu nggak ada kelegalan. Karena bahkan di pasal 546 KUHP itu menjelaskan larangan tentang penjualan jimat atau membagikan jimat atau membagikan benda yang diyakini memiliki kesaktian. Itu nggak boleh. Jadi sebenarnya di Indonesia pun dilarang praktik perdukunan gitu. Tapi kan banyak juga laporan yang udah masuk nih, laporan Marcel di beberapa Polres, terutama Polres Jakarta Selatan. Apakah nanti juga akan membuat laporan balik atau gimana? Tergantung diproses nggak gitu. Kalau nggak diproses, karena ke saya pun Laporannya diterima masalahnya. iya diterima, tapi prosesnya mana? Dari dulu juga organisasi dukun yang sebelumnya juga diterima, sampai sekarang nggak ada apapun gitu sih. Karena kalau misalkan ada nih panggilan klarifikasi atau apa dan terbukti tidak sesuai, nanti nggak sesuai dengan deliknya, ya baru nanti kita proses lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini mau mereka buat laporan berapa ratus pun atau berapa puluh pun nggak ngefek apapun ke saya soalnya gitu sih. Karena masyarakat Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak banget yang cerdas sih sekarang, jadi bisa lebih kritis terhadap hal-hal yang mereka lakukan gitu. Tapi ada rasa khawatir nggak sih? Karena kan laporannya sudah diterima gitu. Oh nggak ada, Walaupun nggak ada. belum ada prosesnya. Nggak ada yang Artinya kan sewaktu-waktu bakalan dipanggil Iya. untuk dimintain keterangan Iya. segala macam. nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada, karena saya meyakini total apa yang saya lakukan ini tidak menyalahi hukum sama sekali. Yang perlu khawatir adalah mereka, karena ketika mereka membuat laporan palsu, itu tandanya mereka bisa dipastikan dipenjarakan gitu sih. Kalau saya pribadi nggak ada yang dikhawatirkan, karena memang posisi saya nggak bersalah apapun. Mengedukasi itu nggak dilarang gitu sih. Ada lagi? Dengan kemarin ya Tanggapannya gimana kan banyak artikel mereka kalau Marcel tuh sekarang udah ditantang sama ada dari Rara Hujan, terus Emang dia nantang enggak sih? ada di artikel juga. Nantangnya apa? Pokoknya kayak dia pengen, jadi Marcel ini kan ada kritik juga sama MUI kan, katanya memecah belah masyarakat. Enggak sih, itu ternyata kemarin itu MUI yang mana? Ketua MUI pun mendukung saya tuh. Kemarin baru buat video, ketua MUI mendukung, terus wakil sekretaris MUI pun mendukung. Jadi memang satu orang itu doang, saya pun nggak tahu tuh beneran dari MUI atau bukan. Nah gitu, itu yang perlu dicek. Itu kan anggota aja sih setahu saya kemarin. Tapi perlu dicek juga beneran MUI bukan tuh yang kontra dengan saya. Kan satu orang itu doang, dari ketua MUI-nya menyatakan dukungan. Menyatakan perdukunan itu haram di Indonesia. Nah, kalau tantangan dari Jindan sendiri gimana? Tantangan yang mana ya? Katanya menantang untuk ditembak. Nah itu kan jebakan, sekali lagi ya. Itu saya udah bahas juga di banyak wawancara dan podcast. Itu sekali lagi jebakan. Karena kalau nggak percaya itu jebakan, silahkan lah.
izin ke polisi kalau boleh, minjem senjatanya, tembakin ke diri sendiri. Karena sebelum dia tuh ada gurunya juga nantangin hal yang sama dulu, koar-koar di medsos. Saya udah jelasin kalau penggunaan airsoft atau airgun ataupun senjata api untuk ditembakkan sengaja ke badan itu dilarang di Indonesia, nggak bakal dapat izin mau izin kemanapun. Karena saya udah izin ke beberapa polisi, nggak ada yang mengizinkan gitu. Dan akhirnya si gurunya itu nembak kakinya sendiri pakai airgun dan beredar videonya bolong ke kakinya. Nah dari gurunya aja bolong, gimana muridnya? Sekarang aneh-aneh aja. Jadi nanti kalau muridnya ini dia nembak diri sendiri mati, ada murid baru lagi nanti, ayo tembak-tembakan. Ya terus aja begitu. Ya sama aja, gurunya aja bolong kakinya. Gitu. Tapi Jadi menyikapi jebakan gitu. tantangannya seperti apa? Menyikapi ya biarkan aja, mungkin memang dia butuh panggung aja sih. Jadi kan gurunya udah banyak dihujat masyarakat ya, karena ketika dia nembak bolong gitu. Karena ya sesuai yang saya ceritakan, kalau air gun itu atau airsoft gun ya, ketika ditembakkan ke badan terus nyentuhnya ke kain dulu, ini nggak bakal nembus karena dia nggak nembus ke kain, pelurunya itu nggak tajam, bulat. Nah jadi ya saya waktu itu nantangin si gurunya untuk coba dong tanpa kain nembaknya. Akhirnya dipraktekin itu yang saya bilang ke kakinya, dar bolong. Nah udah gurunya aja udah kalah, ini bukan selevel saya lagi kalau yang di bawah-bawahnya ini gitu sih. Tapi bang, tujuannya berapa sih bang? Pas awal kemunculan langsung rame lagi nih, terus sekarang kan ada kontroversi lain-lain. Emang tujuan awal ini apa sih selain yang membongkar trik-trik itu? Tujuan saya biar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Karena udah berkali-kali loh Indonesia ini ditipu dan dibodoh-bodohi dengan dukun-dukun berkedok agama. Kayak contohnya dulu ada UGB yang udah dipenjara, sekarang udah bebas sih. Dulu dipenjara karena main trik-trik receh, terus berhasil nipu banyak masyarakat Indonesia tuh. Ya kan ada yang, kan saya ngeliat tuh korban-korbannya banyak yang berkomentar, ibu saya nih cuma jualan sayuran, ngumpulin duit banyak, terus pengen berobat malah ditipu. Ini kan kasihan, ditipunya 8 juta, 10 juta dan sebagainya. Terus pada saat kasusnya Dimas Kanjeng juga kita udah belajar nih, banyak dukun berkedok agama gitu. Tapi ya lagi-lagi ketika ada dukun berkedok agama baru yang muncul menduitkan, kok ya dipercaya lagi. Ini seolah-olah masyarakat Indonesia nggak belajar dari pengalaman. Maka dari itu saya mau menegaskan, ayolah jangan lagi tertipu sama dukun-dukun berkedok agama gitu, biar nggak dirugikan gitu. Edukasinya ke situ ya. Iya, biar masyarakat Indonesia nggak gampang dibodoh-bodohi, biar bisa lebih kritis ketika melihat sesuatu yang menurut mereka tuh ajaib. Dan ya dari kejadian ini saya malah justru gini, ini menunjukkan bahwa Allah Allah Azza wa Jalla tuh mau menunjukkan bahwa dukun itu kalau sakit ya ke dokter dia, terus kalau ada masalah ya dukun itu pasti ke polisi, bukan pakai ilmunya. Jadi begitupun masyarakat awam, ketika ada masalah ya ke polisi, jangan malah bayar dukun untuk santet-santetan. Karena kalau memang santet, kan katanya yang Persatuan Gabut Indonesia itu kan katanya ini yang udah terbukti ilmunya, katanya ada dukun santet juga. Santet dong, coba silahkan gitu. Kalau emang terbukti santetnya, santet dong, ditunggu nih, jangan banyak bacot gitu. Mungkin dalam perjalanan ini kan si istri Bang Marcel sendiri kan ada ketakutan, katanya kan ketakutan ada pelapor di abang, gimana sih? Oh, kekhawatiran itu mah kekhawatiran inilah cewek ya. Karena kan makin kesini kan makin banyak yang dikenal, terus banyak wanita-wanita juga yang penonton TikTok sih itu, penonton TikTok, medsos. Banyak ya, menurut saya sih cuma bercandaan doang sebenarnya. Bercandaan cuma ya istri khawatir aja. Saya kan belakangan ini jarang ketemu istri nih, jarang pulang ke Bandung gitu kan. Job Senin sampai Minggu bahkan ini di Jakarta terus. Jadi ya mungkin muncul kekhawatiran itu karena saya jarang ketemu sekarang gitu. Tapi nerangin ke istrinya sendiri gimana? Nerangin ke istri sih ya saya bilang kalau ini profesionalitas aja. Kan beberapa kali saya juga berperan jadi pacar dari wanita gitu kan. Ya saya udah berusaha nerangin sih kalau ini profesionalitas aja gitu sih. Balik lagi masih ada takut gitu sih istri boleh tinggal lagi. Ya kalau saya obrolin baik-baik sih dia mengerti sih, udah cukup paham juga. Kecuali ya kayak misalkan saya balesin komentar masih kadang-kadang gitu sih. Kayak misalkan ada wanita nih nge-tag foto bareng terus saya repost gitu kan, dia masih suka ini sih, masih suka
konfirmasi, oh DM-an nggak, gini-gini nggak gitu. Ya saya kasih lihat, enggak lah gitu, ini profesionalitas doang gitu. Nah, yang menarik nih ngomongin soal artis yang penglaris ini gimana tuh? Yang mana? Tanggapannya? Nggak ada ya, Artis yang nggak ada, menggunakan nggak ada. penglaris. Nggak ada, tidak ada. Ya mungkin ada beberapa, kayak kemarin itu belum saya up sih, yang ngobrol sama Nikita Mirzani ya. Waktu ngomong sama Nikita Mirzani tuh banyak teman-temannya juga yang pakai kayak gitu tuh katanya, teman-temannya Nick Mir. Pas saya tanya, terus gimana karir teman-teman yang pakai itu? Ya anjlok gitu katanya. Orang Nick Mir itu dia tipikal yang suka sama mistik, suka sama horor-hororan, tapi nggak percaya perdukunan. Nah luar biasa gitu. Jadi dia jadikan mistik-mistikan itu untuk hiburan doang. Kayak misalkan datengin ke tempat-tempat horor gitu. Jadi dari pengakuannya Kanik Mir itu juga dapat pelajaran bahwa ya ilmu-ilmu seperti itu nggak ngefek di dunia artis. Cuma memang para dukun-dukun ini sering banget asal ngomong kayak si ini tuh pakai penglaris, si ini pakai penjagaan tuh gitu. Kenapa dukun-dukun bisa sembarangan ngomong kayak gitu? Karena si dukun yakin penontonnya nggak bisa konfirmasi langsung ke si artis. Kalau dia bilang kayak gitu, misalkan nih ada dukun bilang ke saya nih, Deddy Corbuzier tuh pakai penglaris bla bla bla. Ya saya bisa konfirmasi langsung, saya punya nomornya. Jadi dukun gak berani ngomong gitu ke saya kan. Nah coba kalau dia ngomongnya ke orang-orang yang gak dikenal, yang orang awam biasa, gak punya kontak Master Deddy Corbuzier, ya kan, dia pasti bisa ngomong macam-macam kayak gitu. Jangankan Master Deddy, saya aja nih dibilangnya tuh pesulap merah berani nantangin perdukunan karena pesulap merah itu punya pelindung katanya, punya pelindung goib. Waduh, orang saya ngebongkar-bongkarin kayak gitu kok dipercaya, malah dipelesetin seolah-olah saya percaya yang kayak gitu. Aneh banget gitu. Tapi penglaris itu kalau menurut Marcel ada nggak sih? Ya kalau penglaris itu ada, seharusnya ada tukang cilok yang jualan Kan cilok. ada orangnya dan Maksudnya? maksudnya ada dukunnya yang membuat. Ya ada, karena memang lebih mudah banget mencari uang dengan membodoh-bodohi semacam itu ya. Kayak misalkan orang lagi kesulitan, sepi, ya kan, terus dibilang nih tanam ini biar laris. Ya orang dengan yang berpikir yang nggak kritis, ya percaya aja, beli, malah ngeluarin duit lagi 5 juta, 10 juta gitu. Padahal kalau ingat nih kata-kata saya, kalau memang penglaris itu ada, ini acaranya Bang Rudi Salim nih ya. Kalau memang penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudi Salim nggak perlu jualan mobil sport. Ya udah jualan mobil angkot, harganya mobil sport. Iya kan, ngapain mau keluar modal gede buat beli mobil sport, jual lagi dengan harga tinggi. Kalau penglaris ada, jual aja mobil angkot, kalau nggak motor bebek biasa, terus jual dengan harga mobil sport, pakai penglaris. Atau kalau penglaris itu ada, seharusnya ada tukang cilok yang jualan 1 cilok itu 1 juta, terus pakai penglaris, pembelinya ngantri. Tapi faktanya kan nggak ada, gitu. Kalau misalkan itu ada, baru saya percaya penglaris itu ada, gitu. Marcel udah tahu yang kalau di ketemuan sama saya Oh nggak tahu deh. dia ada kopi bareng katanya karena pengen kayak ngobrol bareng sama Marcel, karena Bang Marcel tuh dianggap udah lewat kebanggaan gitu mengungkapkan trik-trik dan banyak yang kena efek buruknya dari omongannya Bang Marcel sendiri. Ya memang yang kena efek buruk saya adalah perdukunan yang menipu masyarakat itu. Ya memang tujuan saya itu, biar masyarakat Indonesia tidak percaya perdukunan dan kembali percaya ke agama dan Tuhannya masing-masing, gitu. Jadi kalau untuk yang orang-orang ini, saya juga makin bingung ya, kemana-mana nih makin. Ya mungkin gini aja lah, saya doakan semoga dari nama saya bisa membagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua itu, yang mungkin jobnya sepi, bahas saya, yang mungkin jobnya lagi nggak ada gitu kan, akhirnya bikin drama-dramaan pakai nama saya, semoga bisa dapat rezeki, diundang-undang podcast kan lumayan ya, bisa menghidupi anak istri gitu sih. Nggak masalah, saya malah bersyukur bisa membagi-bagi rezeki tanpa saya harus melakukan sesuatu gitu. Ya? Oke. Iya, sama-sama. Siap. Balik Bang. Ini iya saya kastel lagi. Ini ada meeting sama Bang Rudi Salim. Mau podcast lagi? Enggak, meeting. Nah, Apa?